Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu bersama-sama saudara-saudara seiman semua, baik kami para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kita kiranya satukan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari ini. Dari kami bangun dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat di pagi hari, Tuhan menyertai dan memberkati segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Bahkan Tuhan Kau berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama-sama saudara seiman kami. Walaupun masih via online, tetapi tidak mengurangi kesungguhan hati kami untuk kami membangun iman kami semakin bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya ampuni segala dosa, kesalahan kami, apa yang kami ucapkan, apa yang kami perbuat, yang ada dalam hati dan pemikiran kami sepanjang hari ini, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami semua, agar kami layak untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini, kiranya Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Mari kita pujikan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah atas hidup kita. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan?
yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi
selain puji dan sembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, Yesus. Ampuni kami Tuhan, kuasai hati dan pemikiran kami, jamah lidah bibir kami, biar kami layak memuji-Mu Tuhan, biar kami layak menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Satukan hati kami Yesus, satukan roh kami Tuhan, biar kami bersungguh-sungguh memuji-Mu Yesus, biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah siap kehidupan kami, Yesus.
kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami semua Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau
persembahkan. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan, menjadi janji kita kepada Tuhan untuk terus setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, semua yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini, baik dalam musik, pujian, penerima jemaat, kolektan, multimedia, bahkan mereka yang dengan setia menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, biar semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita doakan untuk acara Natal bulan depan, biar kiranya Tuhan memberkati, menjadikan Natal tahun ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat, semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Kita doakan untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta, Lamongan, biar belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa dan kota kita, aparat pemerintah mulai dari pusat sampai daerah, tenaga medis, para medis, aparat keamanan, TNI, Polri, kita doakan agar mereka diberi roh takut akan Tuhan, hikmat marifat dari Tuhan, bahkan mereka mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara dan kota kita. Kita juga berdoa untuk pilkada tanggal 9 Desember secara serentak, biar Tuhan memberkati, berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dan terpilih pemimpin daerah yang takut akan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini doa syafaat dipersilahkan Ibu Honggo untuk memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang begitu ajaib Engkau berikan buat kami semua Tuhan, sehingga pada saat ini boleh kami kembali untuk boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan dengan segenap tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah memberikan berkat buat kami semua, di mana saat ini boleh kami Kau berikan kesehatan, sehingga boleh kami dapat melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga boleh kami tetap merasakan sukacita-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk acara-acara di tempat ini Tuhan, di gereja kami, dari ibadah-ibadah yang sudah kami lakukan Tuhan, biarlah Kau selalu memberkati. Juga kami semua Tuhan pelayan-Mu, biarlah Kau satukan hati kami. Tetap boleh kami rendah hati Bapa. Kami hanya meninggikan nama-Mu dan kami hanya mengagungkan Engkau saja Bapa. Sehingga kami tidak ada satupun hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau tetap saling bergandeng tangan Bapa untuk melayani pekerjaan di tempat ini. Juga untuk acara Natal Tuhan yang akan kami adakan di tempat ini, dalam tidak seperti biasanya, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau tetap memberkati kami semua dari acara-acara Tuhan. Juga untuk dana semuanya Tuhan Kau sediakan, sehingga acara-acara kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Juga untuk kesehatan kami semua Bapa, untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga pelayan-pelayan-Mu semuanya Tuhan, berkati kami semua dengan kesehatan yang baik, sehingga boleh kami melakukan tugas-tugas kami Tuhan, dan boleh kami tetap serahkan acara-acara nanti Tuhan. Kami merasakan sukacita-Mu tetap dalam satu Tuhan, kami bergandeng tangan selalu. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa, di mana saat ini Tuhan akan ada rencana
pilkada Bapa, kami tetap serahkan dan kami minta Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Kami mau mendoakan mereka supaya kota kami Tuhan, Kau berkati keamanan, dan boleh untuk pilkada nanti Tuhan boleh Kau berikan pemimpin yang baik, yang takut akan Engkau Bapa, sehingga boleh kami semua tetap boleh merasakan damai sejahtera-Mu ada di dalam kota kami. Juga untuk kesehatan yang saat ini masih ada pandemi Bapa, kami tetap percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami. Kau berkati kami semua dengan kesehatan yang baik, sehingga boleh kami tetap melakukan tugas kami dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan lalukan dan Engkau akan memberkati semua Tuhan, untuk dokter-dokter, untuk para medis, untuk perawat, semuanya Tuhan, Kau berkati mereka dengan sukacita dan berkati mereka juga dengan kesehatan, sehingga mereka juga melayani kami dengan sukacita dan rasakan penyertaan-Mu tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, juga aparat pemerintah yang lain, biarlah Kau berkati mereka dengan kesehatan, sehingga mereka juga dapat melayani masyarakat dengan adil dan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan belajar dan mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah Kau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang diterangkan Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau pakai kami semua menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi juru bicara-Mu Tuhan, melalui perkataan, perlakuan kami Tuhan, sehingga boleh kami nikmati Tuhan, bahwa kasih-Mu ajaib buat kami, dan mereka Tuhan juga merasakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya, kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleihim. Bersyukur pada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam persekutuan secara virtual, doa malam, dan biarlah kita melakukannya dengan kesungguhan, ketulusan, sehingga semuanya menjadi berkat bagi diri kita dan bagi sesama. Di nama Tuhan kita mau merenungkan di dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-9 sampai dengan 16. Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai dengan 16 dalam perikop bangsa yang buta. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yakni para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi.
Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan Dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Puji Tuhan. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini menceritakan bagaimana kesalahan Yehuda yang dilakukan oleh Yehuda di ayat yang ke-13 dan 16. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bangsa Yehuda memang masih melakukan ritual keagamaan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi yang menjadi kontradiksi adalah hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Seharusnya ketika kehidupan ini memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan, seharusnya hatinya juga mendekat kepada Tuhan. Tetapi hal ini tidak berlaku pada bangsa Israel pada waktu itu. Antara ibadah dan kehidupan sehari-hari tidak sinkron, karena dalam kehidupan sosial mereka menindas yang miskin. Meski demikian, mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak melihat, karena hal itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Di ayat yang ke-15 itu. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Sungguh pemikiran yang salah ya, dikira Tuhan tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia. Ketika manusia melakukan sesuatu hal yang tersembunyi, dikira manusia bisa menyembunyikan perbuatannya itu. Padahal kita tahu bersama bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang Maha tahu ya. Sungguh adalah kebodohan kalau kita menganggap siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita. Bahkan mereka berani menyatakan bahwa Tuhan bukanlah Khalik yang menciptakan mereka. Di ayat yang ke-16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama dengan seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan Dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai bangsa yang buta dan bodoh. Biarlah ini menjadi peringatan kita bersama. Judul firman Tuhan pada malam hari ini, ketika menutup diri terhadap firman Tuhan. Inilah yang terjadi bagi bangsa Israel ketika bangsa ini menutup diri terhadap firman Tuhan. Tidak memperhatikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Secara fisik memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi karena hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, hatinya tidak memperdulikan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan hatinya menjauh daripadaku. Dan perintah
dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya. Jadi tidak ada sebuah hubungan yang dekat. Kalau melakukan ya sekedar melakukan tanpa adanya sebuah hubungan yang dekat, hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya sekedar melakukan sebagai kewajiban ke gereja ya ke gereja, tetapi dalam kehidupannya tidak ada perubahan. Firman Tuhan yang diterimanya berlalu begitu saja karena menutup diri, tidak membuka diri terhadap firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, menutup diri itu adalah sikap yang sengaja tidak mau menerima saran, nasihat dari orang lain, tidak mau berhubungan dengan orang lain. Menutup diri terhadap firman Tuhan berarti kita sengaja tidak mau menerima saran, nasihat dari kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhannya tentang hal-hal yang baik, tentang berkat, tentang kelimpahan, wah kita senang. Tetapi kalau tentang dosa, kejahatan, hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan diberitakan dan firman itu menegur, membenahi kehidupan kita, maka tentunya kita akan mengalami sakit dan tergantung dari pribadi kita. Ketika kita sakit, apakah kita menerima lalu memperbaiki diri ataukah kita malah menutup diri atau menutup akses firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Harusnya kan ketika firman Tuhan kita terima, kanan kiri masuk, ya telinga kanan, telinga kiri masuk, lalu masuk ke dalam hati, diolah, di pikiran, di hati, perasaan, kemudian diterima dan dilakukan. Dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-21, Yakobus pertama ayat yang ke-21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan dapat menyelamatkan jiwa kita, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita kalau kita mau menerima dengan lemah lembut, ya. Jadi kita jangan menutup diri terhadap firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu untuk para pendeta, untuk para pelayan Tuhan. Aku kan hanya jemaat biasa, nanti saja dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, nanti saja dalam melakukan sebuah pertobatan. Tentu tidaklah demikian, tetapi kita semua sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita menerima kebenaran firman Tuhan dengan lemah lembut, karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Mengapa bisa menyelamatkan jiwa? Karena firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan itu bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik manusia dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Tentu firman Tuhan ini sebuah hal yang baik, membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Oleh sebab itu, terhadap firman Tuhan mari kita membuka hati, mari kita membuka telinga, membuka diri kita, memperhatikan dengan sesama, dan kita melakukannya dalam kehidupan ini. Sehingga berlakulah
dalam Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan benar-benar firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar hal-hal yang baik, tetapi tidak pernah kita kerjakan, tetapi benar-benar menjadi terang bagi jalan kita dan menjadi pelita bagi kaki kita, karena kita melewati dunia yang gelap. Kalau untuk dosa dan kejahatan, ya seharusnya kita menutup diri atau menjauhkan dari hal itu. Semua yang berkaitan dengan dosa dan kejahatan harus ditutup aksesnya. Seharusnya demikian, tetapi terkadang manusia itu melakukannya terbalik-balik ya, terhadap firman, menutup diri terhadap dosa, dibuka seluas-luasnya, sehingga manusia mudah sekali jatuh dalam dosa, jatuh dalam kejahatan, jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam iri hati, jatuh dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita harus juga waspada bahwa sampai kapanpun kita ini selalu dicobai oleh iblis. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, bahwa iblis itu tidak pernah lelah dalam mengganggu manusia supaya manusia jatuh dalam dosa. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian Ayub pasal 1 ayat yang ke-7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Sungguh, apa yang dikerjakan iblis ini tidak pernah lelah, tidak pernah jemu-jemu dalam menggoda manusia. Oleh sebab itu dalam 1 Petrus tadi dikatakan, sadar dan berjagalah. Seringkali manusia mudah lengah, sehingga mudah terjatuh. Manusia sering melihat apa yang di depan mata itu kelihatan baik, langsung diterimanya, tetapi tidak menyelidiki dulu apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Banyak manusia yang terjebak oleh rayuan iblis, apa yang kelihatan nikmat, baik, langsung diambilnya, tidak difilter dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak sekali manusia jatuh dalam dosa dan manusia menjadi pelanggar-pelanggar firman Tuhan. Oleh sebab itu kita diingatkan pada malam hari ini supaya kita berjaga-jaga, kita membuka diri terhadap firman Tuhan, janganlah kita membuang firman Tuhan hanya menjadi hal yang didengar saja tetapi tidak dilakukan. Kita mengetahui, oh ini baik, itu jahat, tetapi kita tidak memilih terhadap kebaikan, tidak berpihak kepada kebenaran, itu akan rugi diri kita sendiri. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini, apa yang telah dilakukan Yehuda, janganlah kita mengikutinya atau menirunya. Firman Tuhan yang telah termeterai dalam kehidupan kita, hendaknya kita melakukannya, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup ibadah kita bukan hanya sekedar ibadah secara kelompok, ibadah ke gereja, tetapi keseharian tidak memiliki perilaku kebenaran firman Tuhan. Hal itu sungguh mendukakan hati Tuhan. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hati kita ini telah menjauh daripadanya, dan ibadah kita ini hanyalah
perintah manusia yang dihafalkan. Tetapi kalau kita memiliki kasih, ya kalau Selasa lalu saya menyampaikan kasih kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak menarik diri terhadap firman Tuhan, tidak menutup diri terhadap firman Tuhan, tetapi membuka diri sehingga Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika manusia menutup diri terhadap firman Tuhan? Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tanpa wahyu atau tanpa firman Tuhan, maka liarlah rakyat, maka manusia akan menjadi liar. Manusia tidak lagi melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang disukanya dan kesukaannya itu adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah manusia telah jatuh ke dalam dosa oleh karena dosa Adam dan Hawa, maka kecenderungannya kalau manusia tidak berpegang pada firman Tuhan, menarik diri terhadap firman Tuhan, tidak peduli kepada nasihat firman Tuhan, maka natur kita adalah melakukan hal-hal yang jahat, menjadi liar, menjadi tidak terkontrol. Bagaimana kalau kita melihat hewan yang liar, ya tidak dapat dikendalikan. Kuda yang liar tidak dapat ditunggangi oleh manusia, tidak dapat bermanfaat bagi manusia. Demikian juga kita, manusia yang liar tentu tidak dapat bermanfaat bagi Tuhan. Manusia yang liar tentu Tuhan pasti tidak akan senang akan apa yang jadi perbuatan kita, karena semuanya serba tidak terkontrol dan tidak terkendali, hidup seenaknya sendiri. Kemudian yang kedua adalah di dalam Yesaya ini pasal 29 ayat nats yang kita baca, di situ dikatakan bangsa yang buta. Kalau kita tidak memperhatikan firman, menutup diri terhadap firman, maka semuanya akan gelap, ya. Kalau orang buta ditanya tentang warna tentu tidak tahu, karena semuanya serba hitam, ya. Sekalipun ditaruh di terang, pasti orang buta ini mengatakan gelap. Ditaruh gelap, ya gelap, ya semuanya serba gelap. Ditunjukkan warna-warni, pelangi itu bagus, tetapi tentu bagi orang yang buta, pelangi itu juga warnanya hitam, gelap, ya semuanya serba hitam. Dalam kehidupan, kalau tidak ada firman, tentu gelaplah kehidupan ini. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang benar. Kita tidak tahu kanan kiri atau tangan kanan, ya. Semuanya dianggap baik. Padahal kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang kita kerjakan harus disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-9 dan 10, tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata, jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yakni para pelihat telah ditudunginya. Para nabi Tuhan tidak lagi bersuara karena telah dipejamkannya. Begitu juga para pelihat telah ditudunginya, ya telah
ditutupinya. Itu kalau firman Tuhan sudah tidak dinyatakan dalam kehidupan, tidak ada lagi nabi yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan, pelita yang menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan bibirnya, tetapi hatinya menjauh. Ya. Jadi apa yang dikerjakannya itu tidak berdasarkan hubungan yang dekat dengan Tuhan, tetapi hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas ya sebagai orang Kristen ya harus doa, harus ibadah, harus ke gereja dan lain sebagainya, tetapi tidak dimaknai dalam kehidupannya. Jadi kehidupannya sekehendaknya sendiri ya. Kalau itu tidak ada firman Tuhan ya, hidupnya gelap, maka semuanya dilakukan bukan karena berdasar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan karena cinta akan Tuhan, tetapi oleh karena kehendaknya sendiri ya. Oleh sebab itu janganlah kita melayani Tuhan, janganlah kita pergi ke gereja itu tergantung dengan mood ya, mood. Kalau mood budal, nek gak mood ya enggak budal, enggak berangkat ya. Kalau mood pelayanan, kalau enggak mood gampang bilang sama Konatan nggak pelayanan dulu dan lain sebagainya. Jangan, tetapi biarlah kita melayani Tuhan, beribadah pada Tuhan dengan hati yang cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau tergantung mood ya, manusia itu fluktuatif ya moodnya. Kadang-kadang karena permasalahan dengan anak, permasalahan dengan suami atau istri, mood itu menjadi hilang. Lalu apakah kita tidak pelayanan, lalu apakah kita tidak ke gereja, apakah kita kalau seperti permainan anak-anak itu ya, ada istilah bijim. Apa kita bijim sama Tuhan? Tuhan tak bijim sih, ora enak hatiku. Nah kalau hatinya enggak enak, itu ya yang dibereskan adalah dirinya sendiri terhadap apa yang tidak enak itu. Ya bukan malah Tuhan dijauhi atau dimusuhi, enggak Tuhan-Tuhanan dan lain sebagainya. Tetapi mari kita semakin hari biarlah hati kita semakin diterangi kebenaran firman Tuhan. Jangan semakin gelap, semakin pekat. Dan kalau semakin gelap, semakin pekat, yaitu tadi, semuanya dikendalikan oleh mood dan akhirnya kehidupan pelayanan kita, kehidupan ibadah kita menjadi tidak stabil dan tidak terkontrol. Karena sungguh manusia itu emosinya naik turun, tetapi bukankah kita memiliki Roh Kudus, ada penguasaan diri, dan itulah yang harus kita kerjakan. Kita membuka hati untuk Tuhan, membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita terus dapat dikendalikan oleh Tuhan dan firman-Nya, dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hikmat orang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang arif akan bersembunyi. Di ayat yang ke-14 itu. Kalau kehidupan kita dalam gelap, maka hikmat dan kearifan itu akan hilang dalam kehidupan. Sekalipun orang itu berhikmat, sekalipun orang itu memiliki kearifan yang luar biasa, tetapi ketika hidup dalam kegelapan, maka Tuhan mengambil hikmat dan kearifan itu dalam diri manusia. Karena
Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan kalau kita tidak meresponi kebenaran firman Tuhan dengan melakukannya? Bagaimana kita dapat takut akan Tuhan kalau kita tidak mau membuka diri terhadap firman-Nya? Karena dua hal ini tentu berkaitan. Kalau kita membuka diri terhadap firman Tuhan, maka sikap takut akan Tuhan itu akan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita, sehingga hikmat itu ada dalam kehidupan kita. Kemudian berani melakukan hal-hal yang tersembunyi karena menganggap Tuhan tidak melihat. Di ayat yang ke-15. Tadi sudah kita baca ya. Siapa yang melihat kita dan siapa yang mengenal kita. Kemudian yang terakhir, di situ kita tidak mengakui akan kemahakuasaan Tuhan, memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Ya. Kalau punya pemikiran seperti ini, maka hidup dalam kegelapan, belum diterangi firman Tuhan. Karena ketika hidup kita diterangi firman Tuhan, tentunya kita tahu siapa Tuhan itu. Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan yang menciptakan kita itu tahu akan pribadi kita masing-masing. Oleh sebab itu janganlah kita tidak mengakuinya atau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang benar tidak selalu berupa penghiburan, melainkan bisa juga seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-29. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Ketika kita menerima firman yang seperti api dan seperti palu, janganlah kita menarik diri atau menghindar. Sekalipun sakit, ya, kalau kita kena api tentu sakit, kalau kita kena palu tentu juga sakit. Tetapi biarlah kita merelakan diri dibakar, ya, dalam tanda kutip, bukan dibakar sungguhan, ya, bakar sungguhan hangus, dibakar oleh kebenaran firman Tuhan. Dosa-dosa kita dipalu apa yang menjadi kekerasan hati kita. Kalau kita mau membuka diri kita, maka Tuhan akan melembutkan kehidupan kita, maka Tuhan akan membakar habis segala dosa yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi bersih. Memang sakit mendapatkan teguran dan arahan firman Tuhan yang keras, tetapi melalui firman Tuhan itu kita disadarkan untuk segera bertobat. Oleh sebab itu jangan menutup diri terhadap firman Tuhan, karena kalau kita menutup diri terhadap firman Tuhan, bukan Tuhan yang rugi, tetapi kita sebagai manusia yang rugi. Keselamatan tidak ada dalam kehidupan kita, hidup kita menjadi gelap, hidup kita menjadi liar, dan tentunya hidup kita akan binasa. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang ada ini, waktu yang ada, mari pergunakan sebaik mungkin untuk kita hidup takut akan Tuhan, untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan, untuk terus hidup dalam pertobatan sehingga kita berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Benih firman Tuhan adalah benih yang baik. Seharusnya benih itu dapat bertumbuh
baik pula dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita masih mengeluarkan hal-hal yang buruk, bukan berarti salah firman Tuhannya atau salah benihnya. Yang salah adalah kita menempatkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau Rabu kemarin sudah disinggung oleh Bapak Paulus bahwa ada kondisi tanah yang membuat benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Untuk bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik, yaitu tanah yang subur. Biarlah hati kita memiliki tanah yang subur, supaya firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan menutup diri terhadap firman Tuhan, tetapi terhadap dosa biarlah kita menjauh. Jangan pernah dekat-dekat, sekalipun kelihatan indah dan nikmat, tetapi kita harus lari menjauh. Seperti Yusuf ketika digoda istri Potifar, dia menolak dan lari menjauh. Ya. Bukan hanya diam di tempat, berbeda dengan Hawa ketika iblis menggoda untuk memakan buah terlarang. Hawa menolak, tetapi Hawa diam di tempat dan akhirnya terjatuh. Demikian kehidupan kita, jangan pernah diam di tempat, tetapi larilah menjauh terhadap dosa dan kejahatan. Jauhilah dan dekatilah kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah dalam kehidupan ini, sehingga kita bertumbuh dan berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat melakukan ibadah doa malam dari awal hingga selesainya. Kau mau sempurnakan setiap apa yang kami kerjakan dalam ibadah doa malam pada hari ini, sehingga menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu. Untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, juga Kau mau memberkati supaya kami semuanya dapat mengerti, memahami. Terlebih Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tidak menunda-nunda akan melakukan kebenaran firman-Mu, tetapi kami dengan bersegera melakukan apa yang menjadi hukum-hukum-Mu dalam kehidupan ini, sehingga hukum-hukum-Mu kami lakukan bukan karena perintah manusia, tetapi oleh karena hubungan kami yang dekat dengan Tuhan, oleh karena kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu dalam hati kami, dengan bulat hati kami, Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dan menerangkan lebih lanjut lagi dalam kehidupan kami masing-masing, sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan akal pikiran yang kami mampu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau mau berkati setiap kami yang mengikuti ibadah doa malam pada hari ini, berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, apa yang menjadi keinginan, pergumulan kami, kerinduan kami taruh di bawah kaki-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau sendiri yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, yang mengatur segala kehidupan kami. Dan kami percaya sungguh rancangan-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Sekalipun kami memiliki rancangan yang baik, tetapi rancangan-Mu lah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mensyukuri semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa malam kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada hari Senin jam 6:30 malam sampai dengan selesai. Untuk besok minggu ibadah 3 kali, ibadah raya yang pertama jam 6, ibadah raya yang kedua jam 9, dan ibadah yang ketiga jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati.